Hai semua, selamat datang kembali ke channel YouTube kami. Kalau kali ini, hari ini saya mau pergi ke rumah sakit bersalin. Jadi sudah tinggal sedikit lagi. Bayi ini dia akan keluar. Jadi kita harus ke rumah sakit bersalin. Kemarin di minggu kehamilan minggu ke-14 ya kalau tidak salah. Itu sudah daftar, sudah cari tempat. Sekarang ini harus pergi ke rumah sakitnya. Nanti ada pendidikan begitu. Apa saja yang dibutuhkan. Pokoknya saya bawa kalian sama-sama dengan kita. Dulu saya sudah pernah buat video itu waktu hamil Dani. Sekarang saya mau buat lagi. Ayo ikut sama-sama saya. Guys, kita sekarang tuh lagi di rumah sakit, lagi tunggu masuk ke ruangan nomor 3. Terus habis itu nanti tulis isi itu, kayak isi formulir-formulir gitu. Selesai teman-teman, ada banyak sekali yang harus diisi. Ini kita lagi di depan. Ini di depan apa namanya rumah sakit. Sekarang mau pulang, nanti sampai di rumah ceritakan apa saja yang tadi harus diisi begitu. Ada banyak informasi, ada banyak formulir. Terus kamu ikut saya supaya lihat nih bagaimana melahirkan di luar negeri itu seperti apa gitu. Ayo pulang. By the way, ini gengs tempatnya nanti saya akan melahirkan. Ini dekat sekali dengan sebuah halte bis. Sini nih halte bisnya. Kita pulang naik bis, teman-teman. Sementara Dani di sana. Ini sebenarnya waktu tidur siangnya Dani, tapi karena tidak ada waktu janji lain selain jam 1, jadi kita bawa dia tidak tidur nih. Sudah capek dia. Rewel. Hai, sudah sampai di rumah sekarang nih. Tadi banyak sekali yang dikasih dari rumah sakit. Jadi intinya tadi itu kita ke rumah sakit untuk kasih informasi. Jadi mereka seperti mengisi sebuah kayak bukan formulir sih, jadi kayak macam kita ditanya-tanya begitu. Sejarah sakitnya orang tua misalnya, adakah tekanan darah tinggi atau kanker atau ada sakit apa, penyakit apa yang pernah saya alami, atau ada sedang minum obat apa gitu. Jadi mereka merekam sejarah itu supaya nanti kalau macam melahirkan terus butuh ambil keputusan medis, itu bisa mempertimbangkan hal-hal ini gitu ya. Jadi ya seperti macam kayak suami, dia punya dari sejarah keluarganya ada kanker payudara misalnya. Ya dia punya mama mantu dengan nenek itu dua-dua pernah mengalami kanker payudara. Terus dari sisinya saya misalnya ada tekanan darah tinggi, kolesterol, hal yang seperti itu tuh dituliskan. Kita dikasih banyak sekali, ada formulir yang harus diisi saya dikasih formulir yang harus diisi dengan informasi yang saya perlu tahu sebelum pergi melahirkan begitu. Jadi kalau kalian lihat ya, ini adalah kertas-kertas yang harus saya isi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kertas yang harus 5 lembar yang harus saya isi. Nanti dalam 2 minggu lagi saya datang ke sana. Besok saya punya screening untuk ini. Bayi ini kita mau cek dia punya situasi ginjal bagaimana, apakah sudah lebih baik. Karena dari screening ketiga kemarin itu kita dapat tahu kalau dia punya ginjal itu ukuran ginjal sebelahnya tuh lebih besar begitu. Jadi itu biasa terjadi, tapi harus dicek apakah ada komplikasi atau tidak dengan bayi ini ya. Kemudian nanti minggu depannya hari Senin saya harus pergi ke saya punya dokter yang ginekologis. Mereka akan ambil sampel, mereka cek apakah
saya punya Streptococcus. Streptococcus itu tidak tahu, kayaknya bakteri deh itu. Karena kalau ada bakteri Streptococcus melahirkan bisa bahaya sama bayinya ya. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi itu mau dicek. Nah setelah itu minggu depannya saya akan pergi saya kontrolnya tidak akan ke ginekologis lagi, tapi dipindahkan ke rumah sakit bersalin itu. Begitu teman-teman. Jadi di sini tuh kalau kayak mau melahirkan begini, sudah ketika tanggal melahirkan tuh kamu tinggal ke dokter terus setiap minggu. Kemudian selain selain hal-hal ini yang harus saya isi nih, ada juga satu tumpuk ini informasi. Ya, jadi ini adalah informasi yang perlu saya baca dan mengerti sebelum saya datang atau sebelum saya pergi melahirkan. Hal-hal ini dulu saya tidak baca waktu saya hamil Dani karena saya lagi bikin tesis. Nah, sekarang ini saya sudah tidak kuliah lagi. Terima kasih Tuhan, saya tidak kuliah lagi. Dulu saya pikir mau ambil S3, tapi kayaknya itu perbincangan lain ya. Saya kayaknya merasa bahwa S3 tidak akan melayani saya, jadi saya berubah pikiran, saya tidak mau lanjut doktor gitu. Tidak perlu lah, saya rasa itu tidak perlu untuk saya hidup. Anyway, informasi yang saya perlu baca itu di sini adalah tentang anestesi. Nanti kalau saya perlu dibius begitu ya. Nah itu, terus ini harus diisi. Ada juga teman-teman yang ini toh, untuk harus kasih nama anak. Nama anak itu harus kita sudah tulis juga sebelum melahirkan. Ini yang dulu waktu dengan Dani kita tidak ada nama laki-laki, hanya ada Daniel itu yang saya punya suami tidak bilang tidak toh. Jadi satu air sudah ketemuan pecah-pecah nih sebelum melahirkan. Tong baru kasih masukin, tong tulis dia nama Daniel. Begini yang keluar laki-laki. Dan sekarang ini kita tidak punya juga, belum setuju dengan nama laki-laki, anak laki-laki. Jadi tidak tahu nanti bagaimana nih. Saya dengan suami harus bicarakan hal itu. Nah ini adalah suatu, ini kalau seandainya kita dikasih Entonox itu obat kayak bius begitu mungkin supaya tidak rasa sakit waktu melahirkan. Bahasa Ceko sayangnya, nanti saya akan pakai Google Translate. Kemudian ini waktu dikasih epidural, lihat tuh, kelihatan nggak tidak? Nah itu informasi tentang epidural. Epidural itu adalah analgesi begitu. Nanti mereka kasih masuk dalam tulang belakang sini belakang. Ini dia punya informasi mengenai itu. Yang ini adalah informasi mengenai menyusui. Kalau mau kasih anak ASI, ada informasinya di sini. Kemudian ini adalah informasi tentang kapan harus pergi ke rumah sakit bersalin. Kemudian di sini juga ada dong tulis ini, apa yang harus kamu bawa ke rumah sakit. Mereka semua sudah tulis ini lengkap, kita tinggal ikut saja gitu. Jadi gitulah teman-temanku. Sementara yang di sini itu apa ini yang harus diisi nih? Oh ini tentang anestesia, tentang bius-bius itu, nama anak. Kemudian ini apa nih? Pokoknya resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi. Kemudian ada banyak sekali informasi. Itulah. Jadi banyak hal yang harus saya baca, banyak hal yang harus saya siapkan. Dan demikianlah. Tidak tahu video ini apakah bermanfaat atau tidak, tapi kira-kira seperti itulah teman-teman. Seperti itulah kira-kira keadaan yang saya alami pada waktu mau melahirkan ya di sini. Dulu pertama kali itu banyak bingung karena kamu bayangkan ini, kamu pergi ke negara yang kamu tidak tahu bahasanya, mau melahirkan sendiri begitu, baru dikasih banyak sekali informasi. Itu dulu bikin saya pusing. Sekarang saya sudah mulai mengerti bahwa tidak apa-apa, saya harus sediakan waktu baca, itu aja. Jadi nanti berikutnya adalah saya harus siapkan, saya punya tas yang mau dibawa ke rumah sakit bersalin. Karena saya tidak tahu kapan bayinya akan keluar, jadi saya harus siapkan tas. Apa saja yang harus saya bawa gitu.
Halo, ini saya baru pulang dari rumah sakit bersalin nih. Jadi tadi kita sudah cek, terus dari rumah sakit bersalin disuruh kembali lagi kita pergi ginekologis. Padahal dari ginekologisnya tuh bilangnya mereka sudah lepas saya harusnya, tapi karena rumah sakit bersalin itu dia penuh, jadi disuruh 2 minggu lagi masih ke dokternya saya yang sebelumnya. Lalu setelah itu minggu depannya baru kembali ke rumah sakit bersalin lagi. Terasa kayak semua melahirkan, ke perut terus sakit sudah besar, susah berat, bikin apa-apa susah. Kayaknya dulu dengan Danisa tidak terlalu rasa begini, mungkin karena dengan Danisa ada sibuk bikin tesis toh. Sekarang ini tidak terlalu. Sekarang karena urusan anak kecil plus bunting lagi, lebih menantang dan juga lebih tua sih sekarang. Sudah tidak 20 tahun lagi.